Sharing inspirasi bersama Mas Foto. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke teman-teman, sahabat Girl Foto, kita udah kedatangan tamu narasumber yang tentu nggak kalah keren dari sebelum-sebelumnya, yaitu Mas Foto atau Mas Bintang. Matur nuwun Mas Bintang. Terima kasih Sudah menyempatkan waktunya ke tempatnya Girl Foto. Sebelumnya ada Mas Mengki, ada Mas Andre FG-nya Persepi, terus Mas Nendar. Akhirnya kita kedatangan FG yang top juga. Pas Foto. Oke teman-teman sahabat Girl Foto, kita nanti mau cerita banyak hal tentang fotografi, tentang sport, tentang sepak bola, perjalanannya Mas Bintang di dunia foto sport sejauh ini. Nah, teman-teman yang belum tahu kisahnya bisa ditonton video ini sampai selesai. Oke Mas Bintang, ya. Kita ngobrol-ngobrol nih Mas. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Pas Foto ada nama vendor usahanya, pakai Z bukan S ya. Oke, S ya. Tapi kebanyakan orang-orang kan apa nggak kayak ini S ya. S ya, oke. Pas Foto. Pas gitu. Pas. Pas karena panggilannya pas itu jadi mikirnya mungkin pakai S bukan pakai S. Tentang nama Pas tadi Mas, Pas Foto. Gimana itu Pak? Bisa berset nama itu? Kalau untuk nama itu sebenarnya muncul begitu saja. Jadi nggak ada kayak semacam filosofi kayak yang lain, nggak ada. Jadi ya tahu-tahu muncul nama gitu aja gitu. Jadi nggak ada kok kayak ibaratnya kayak teman-teman punya, oh kenapa ini pakai ini, oh karena namanya ini. Terus yang kayak Premana kenapa kok Mana Foto, mungkin karena Mana Foto itu maksudnya dari nama, diambil dari nama, mungkin dari namanya Premana Nindar, itu kan juga bisa. Kalau saya nama Pas Foto itu ya ngalir gitu aja sih Mas. Ngalir. Jadi enggak ada opo gitu filosofi, enggak ada. Cuman ngalir aja. Spontan. Tahu-tahu kayaknya ini bagus, terus saya iseng itu tak suruh bikin ke temen apa namanya watermark itu. Ternyata bagus, udah pakai sampai sekarang gitu. Oke. Gitu aja. Malah dieling-eling terus ya. Ya, yang gampang dia lah Mas, berarti gampang aja, diingat orang. Pas, Mas Pas, oh ya. Mas Pas. Ini sebut juga ya. Iya. Mas Pas. Mas Pas. Mas Pas. Iya, mirip kenal. Ya. Ada orang-orang yang nyelok Mas Gul. Nah, itu. Kan ambil mudahnya. Bener. Mungkin belum tahu namanya siapa. Ya, saya pernah kan ya, nama saya itu Bintang. Jadi bisa dipanggil Bintang nanti. Bintang. Kalau yang belum tahu nama saya. Nama aslinya ini teman-teman Bintang. Yang belum banyak yang tahu mungkin ini ya. Tapi nek sering ngejob Pas ya, mungkin udah saya sering ketemu, sering apalagi temen ya itu sudah tahu nama saya. Nah, benar ketemu pertama kali ya nggak Mas yang itu? Dewi ketemu pertama dulu itu nek nggak salah dia apa ya? Seta Iya. Sakit Ali. Katanya di mana tuh dulu ketemu pertama itu ya? Google. Aku lupa ya. Aku untungnya sih Kelingan. Aku lupa. Tapi momen sih nggak tak eling-eling malah kelingan Mas. Oh iya, biasanya kadang Tapi nek tak eling-eling malah kali benar. Kadang sebenarnya ya oh iya. Tapi nanti nek sampai rumah oh iya ketemunya di sana kayak gitu. ketemu di Bengan, yang tempatnya Pak Jody, Arena Tribun. Oh iya, kita kumpul di sana. Dulu jauh mulai sebelum Jauh. Aku belum masuk. Oh, sing itu ya, sing pas sebelum punya lensa ya, masih ngambil lensa. Oh iya benar-benar. Ya kita masih itu zaman awal-awal itu masih minjem lensa ya. Jadi kita dulu juga tidak langsung punya alat. Jadi kita tuh dulu alat juga nyewa dari bawah. Terus tahu-tahu ya sekarang puji Tuhan punya sendiri. Ya. Dulu di situ di tempatnya Pak Jody. Pak Jody ya pertama di situ. Kumpul sama teman-teman. Itu kayak dulu FG Sport belum ada apa? Belum ada itu. Belum ada. Kayaknya belum ada. Wah, ketahui namanya belum FG Sport dulu mungkin. Belum, dulu itu
sendiri-sendiri ya, belum terbentuknya itu kan karena waktu di apa itu lupa. Ya itu Sambil ngerokok ya. Oh, siap, silakan. Di benak ya. Itu aku band kan juga pakai kameranya bodinya 1200. Ya 1200. Ya dulu saya cuma pakai 60D Mas. Iya, Saya pakai 60D. yang penting daripada 1200. 60D, 600D, 650 itu. Itu dulu masih pakai saya. Ya, dikatakan alat apa ya, standar lah. Ya standar banget gitu. Cuman untuk ini kan ya apa namanya, masih kurang kalau sama yang sekarang kan harus upgrade. Kalau enggak kita kalah di yang itu tadi. Apalagi yang motret malam ya. Ya kalau motret malam itu waduh repot Mas kalau enggak kalau enggak yang pakai Rolexnya yang bagus itu repot. Nah dulu kan minjem lensanya Pak Dodik Arena Tribun ya. Nah next kita ajak Pak Dodik kesini juga. Nah iya Pak Dodi ya besok kesini ditungguin Mas Riga. Kita ngobrol-ngobrol Pak. Nah dulu lensanya kan Canon 70-200. Canon 70-200 yang IS2. IS2. Ya. Nah, memang lensa favorit ya. Ya lensa favorit. Akhirnya Mas Bintang sekarang punya sendiri. Ya akhirnya saya sekarang bisa, puji Tuhan bisa beli sendiri, sudah enggak nyewa-nyewa lagi. Sama dulu kan kita sering kayak rebutan ya kita dulu. Ya itu cerita kalau pengalaman dulu awal-awal motret itu, saya dulu pertama rebutan itu sama Mengki. Oh, ini Mas Mengki ini cerita juga. Mas Mengki itu rebutan itu awalnya di save apa namanya? Save kamera itu yang di mana, Mendungan. Itu dulu saya rebutan itu, terus akhirnya malah mungkin dia apa marah apa dia nggak tahu, karena rebutan sama saya akhirnya jadi dibeli. Saya pindah, akhirnya saya pindah tempat untuk nyewa itu. Berarti ya melalui perjuangan yang ya Mas, ya kita ya dikatakan enak ya enggak enak, dikatakan enggak enak ya enggak juga gitu. Jadi kita senang dulu dari pekerjaan ini, sebenarnya dari hobi terus jadi pekerjaan itu kan dari senang dulu kan Mas. Kalau kita senang itu apapun ya udah enggak apa namanya capek, enggak rasa itu aja. Kalau sesuai dengan apa yang kita alami, kalau budgetnya barang juga sesuai itu ya kita enjoy aja. Jadi enggak terlalu capek sini capek sana tapi enggak cocok kan ya cuma gitu. Berarti motret itu hobi awalnya Mas? Ya dulu sih pakai HP itu Mas, cuma senang pakai HP, terus mulai kayak enggak salah loh ya, kalau sepak bola, fan football itu mulai awal pakai foto itu kalau enggak salah seingat saya itu 2017 atau 15 ya? Ya mungkin Ya itu 17 itu kayaknya itu sudah mulai apa namanya, fan football sudah mulai udah mulai ada. Cuman untuk dokumentasi foto itu saya dulu tahu saya cuman Astara itu ya, Astara itu pertama itu saya cuman awal pertama lagi itu ada fotografinya persis kalau nggak salah itu Mas Danisa, tapi media official ya dari Pasnet ya kayaknya nggak salah ya. Dari Pasnet itu ya itu. Terus kok saya itu kenapa kok saya tertarik di situ, karena satu tim saya juga membutuhkan fotografer. Terus ada yang menawarkan daripada tim saya itu nyewa fotografer luar, kok kamu sih mutu. Awalnya ya ragu karena wong saya belajar motret itu dari HP dulu. HP pakai apa makro itu sih biasa foto kayak gitu. Ikut itu juga Foponsi Indonesia, Fotonsi Indonesia. Oh, grup ya juga itu Fotonsi Indonesia juga. Dulu awal-awal itu malah sing ngajari anak-anak orang Juwana itu. Oh iya. Bang Padi Juwana sama teman-teman itu.
saya diajarin situ. Nah dari situ aku coba tak coba lah, tapi lensanya masih pakai singan itu sapu jagat itu 18-200, jadi f-nya masih tinggi ya. Jadi kalau udah agak sore sedikit hasilnya wis gak karuan. Gelap Ya, hasilnya gak karuan. Itu awalnya saya belajar di situ, saya tanya-tanya teman-teman yang bisa motret, saya kembangkan. Terus ada apa namanya, kayaknya ada celah peluang untuk bisa dijadikan untuk mata pencarian kayak bisa dijadikan job itu tadi, ya saya masuk itu akhirnya ya sampai sekarang sampai sekarang ya itu ya karena teman-teman juga, dari teman-teman FB Sport itu, dari Mas Primana juga saya belajar banyak, dari semuanya teman-teman saya belajar banyak. Saya dulu awal juga tanya karena mereka kan yang lebih dulu daripada kita kan gitu. Jadi kita tanya dasarnya apa, terus apa namanya itu cara memotretnya gimana, timingnya, terus pengaturannya nanti seperti apa di alatnya itu ya itu. Belajar banyak dari mereka, Mas Ganden, Mas Nindar, ada Mas Dan, ada Pak Dodi juga banyak. Kita belajar dari teman-teman semua, kita semua masih belajar. Tidak ada yang top dan nomor satu, tidak ada. Saya kira semua masih belajar. Cuma itu sebutan teman-teman Ya, aja. cuma aja itu biasa. Berarti memang awalnya seneng foto lewat HP, terus memang seneng bola juga. Ya, saya kebetulan saya dulu juga hobinya bola. Sempat ikut SSB juga, sempat ikut. Ya, tapi mungkin kurang beruntung Mas ya. Terus ada celah di kok kayaknya ini bagus dan aku juga suka bola. Udah aku masuk akhirnya ya senang bisa menikmati itu. Kalau kita menikmati kan ya enak aja. Jalan aja. Gitu. Oke. Nah ini teman-teman perjalanannya Mas Bintang di awal mengenal fotografi itu dari HP dulu, terus belajar lewat teman-teman, bahkan dulu alatnya sempat nyewa juga. Saya juga dulu seperti itu. Kita kan satu grup juga kan. Grup sama teman-teman juga. Jadi perjuangannya ternyata memang ya nek di balik kilas balik ora gampang ya Mas ya. Enggak segampang yang dipikir. Cuma moto tok mosok segitu enggak. Kita tolonglah maksudnya kita hargai untuk perjalanannya, bukan untuk sebuah amin itu enggak. Kita kan juga mungkin di rumah ya tinggal keluarga, terus waktu kita kan juga kerjanya cuma nggak di lapangan, di rumah juga masih ngedit gitu ya. Misalnya beberapa kali ya. Nah itu. Nah kalau di foto support akhirnya merambah di beberapa olahraga lain ya Mas. Ya akhirnya cuma di bola ya, karena bola terus booming, apalagi di kota Solo ini sungguh luar biasa, peminat sepak bolanya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan mesti kota-kota lain, setahu saya kalau kota Solo ini, Solo Raya ini luar biasa. Untuk sepak bolanya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Nah, foto sport itu bisa dikatakan apa ya, mata pencaharian baru kan akhirnya? Ya, termasuk iya Mas. Jadi mata pencaharian baru tuh. Jadi kayak habis pandemi kemarin, terus pekerjaan pada akhirnya ada yang lari ke fotografer, ada yang ke coach, ada yang ke apa ya, banyak banget. Nah kalau Mas Bintang itu pertama kali moto buat pas itu tahun berapa ya? Itu kalau tidak salah dari berapa ya itu baru pas COVID itu? Iya baru dua tahun kan Mas? Termasuk udah lama juga ya Mas. Di situ pas COVID emang dulu dulu kan nggak pernah pakai itu apa watermark itu kan. Nah, dulu kan awal motor nggak diedit. Awal mula saya ada watermark dan edit itu saya bukan motret full travel sih. Sebenarnya ada
orang minta tolong suruh fotoin saya ikut football traveler. Jadi saya motret apa namanya, bukan motret tim semua ya, tapi motret pemainnya cuma satu tok itu ya, motret perorangan. Motret perorangan itu. Nah dari situ terus FT juga minta nanti linknya bisa minta, oh ya bisa. Akhirnya dari situ saya belajar ngeditnya dari situ. Ya dulu sudah karu-karuan itu baru belajar ngedit. Ya baru jauh dulu ibaratnya kan ya belum tahu cara ngedit, iya belum tahu. Dulu ngedit masih pakai Snapseed, belum pakai Lightroom kan ya. Jadi masih ribet lah pokoknya ya, susah banget. Apalagi file fotonya kan dulu banyak-banyak. Iya, saya kira juga banyak kan? Ya, dia masih imbang lah masih. Tapi tidak sebanyak dulu. Ya, dulu kan karena banyak, karena kita nggak ngedit. Kalau sekarang ngedit, kalau terlalu banyak nanti hasilnya terlalu lama juga mereka nunggunya. Benar. Gitu. Setelah momen hilang. Kadang itulah, tapi gimana lagi mas, kadang di rumah ya ada keluarga, mungkin kita nggak bisa langsung kerjain, atau mungkin pas kita di rumah kerjaannya juga yang lain banyak, atau pas repot atau pas tumpuk. Satu hari mungkin ada 2 sampai 3 itu mungkin bisa jadi terlambat kan, mungkin karena itu. Jadi faktor itu juga, dan juga dari faktor kamu juga sih, saya ngedit juga pakai HP. Mau sampai sekarang? Iya, sampai sekarang masih pakai HP. Saya nggak pakai laptop. Pernah pakai laptop nyobain punya temen itu kok saya nggak sabar. Mungkin karena ya mungkin saya belum terbiasa aja. Sebenarnya kata teman-teman ya lihat laptop, karena laptop kan bisa langsung banyak, mungkin bisa 2 match bisa langsung dikerjakan di situ. Ya tahu kan bisa, kalau di laptop kan bisa langsung banyak, berapa file, 1000 file atau 1500 bisa jadi satu di situ. Mungkin bisa bareng. Kalau di HP kan kita harus sedikit-sedikit, satu-satu, foto satu. Tapi akhirnya ya kembali ke kenyamanan. Ya kenyamanan itu mas. Kalau saya nyamannya pakai HP. Saya pakai laptop mungkin belum terbiasa. Akan saya biasakan nanti. Semoga akan saya biasakan nanti. Kalau biar ya bisa 2 lah. Kalau di luar bisa pakai HP, kalau di rumah bisa. Cuma kadang ribet itu mas. Pas kita keluar, sering keluarnya kan, soalnya saya sering keluar, jadi kayak bawa mungkin harus ada listrik juga di situ. Kalau HP kan nggak terlalu ribet itu. Kalau saya nyamannya sementara ini pakai HP, masih pakai HP. Oke teman-teman, baru tahu juga ini. Mungkin teman-teman juga dari tahu, baru tahu dari sini. Ternyata ngeditnya pakai HP ya. Saya masih pakai HP. Nggak mudah nih teman-teman. Pakai HP. Mungkin kebanyakan FG pakai laptop mungkin. Ya semua yang hampir saya temui itu kebanyakan pakai laptop. Berarti bisa dikatakan Mas Bintang ini salah satu atau satu-satunya ini. Tapi kan akhirnya kita nggak masalah mau edit pakai media apapun. Ya kenyamanan tuh mas. Malah yang penting kan hasilnya ya. Hasilnya. Hasil fotonya. Saya lebih marahnya pakai HP. Jadi bisa biar bisa tahu maksudnya kekurangan saya motret apa. Oh ini miss, berarti kemarin saya kurang gini. Oh ini agak kurang gini, nanti jadi kurang gini. Sudah itu aja untuk detailnya sih mas. Saya detailnya itu aja. Jadi nggak cuman saya foto itu nggak cuman karena jadi pekerjaan dah. Ya saya dibayar, saya harus juga tanggung jawab. Ya, profesional ya. Dia bayar saya, berarti kan butuh hasil saya. Berarti saya juga harus kasih hasil yang bagus. Kalau tidak kita maksimalkan lah. Gitu aja sih. Cuman biar saya marem gitu. Jadi asal-asalan ya, tidak jadi, bukan jadi apa namanya, kayak kegiatan rutin dok. Thread dibayar, yang penting ke foto semua, edit terserah selesai. Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya ya harus tetap pakai pakai rasa. Benar, pakai rasa, pakai feel. Pakai feel ya. Berarti misal pernah pengalaman motret, misalnya hujan atau lampu pas malam lampunya kurang terang atau alatnya kurang mendukung, mesti ngeluh pernah ya? Ya awal-awal
Wonosobo, di Sukoharjo sana. Oh, Ya awal-awal kagetnya itu nggak seperti yang dibayangkan gitu, lampunya terus backlight itu ternyata lampunya dari stadion itu terlalu pendek, terus posisi lapangan juga besar, jadi mungkin lampunya apa ya, kalau untuk main sih cukup ya Mas. Kalau untuk main, kalau untuk bermain sepak bola sudah cukup, tapi kalau untuk foto mungkin kurang. Di stadion pun juga sama saja. Di stadion pun itu ya masih agak kurang. Di beberapa spot ya. Beberapa spot masih ada sing masih kurang lah kalau untuk foto malam. Karena benar-benar nggak gampang. Ya, agak gampang lah, agak gampang. Kita harus benar-benar cari sing terbaik lah. Mereka kan juga pasti mintanya yang terbaik. Benar. Jadi kita bagaimanapun caranya harus kasih yang terbaik. Oke, sambil diminum mungkin Oke, siap. Kita nyantai ya. Nyantai. Oh. Oke Mas Bintang sama teman-teman sahabat Gol Foto. Ini ada info dikit Mas. Di Solo ini ada aparel baru Mas. Namanya Falco Factory. Woi, Falco ya. Nah ini kaosnya ada di sini. Yang aku pakai juga ini. Iya. Nah, Falco ini aparel baru. Tepatnya lokasinya di mau sama kali aku. Tinggi loh. Lalu itu toh Semanggi. Oh, Semanggi. Jadi tepatnya Jalan Kahar Muzakir. Oh, Kahar Muzakir. Zakir, nggak pakai I, nggak pakai A. Oh, Zakir. Nomor 123. Nah, itu di Solo tepatnya. Nah ini aparel Falco. Ini tuh harganya sangat terjangkau Mas Bintang. Jadi kalau Mas Bintang mungkin udah punya ini atau kemarin sih anak-anak fotografer saya bikin di Falco itu ya. Oh iya, kita sedikit banyak sudah tahu lah tahu tentang Falco ya. Nah, ini jenisnya juga kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya jahitannya rapi, harganya juga terjangkau. Jadi yang belum coba silakan datang ke Falco. Bisa langsung pesan ke sana. Nah untuk satu jersey gini itu harganya 115 Mas Bintang yang biasa. Ya, biasa. Terus yang full printing depan belakang itu 125. 125 ya. Jadi teman-teman yang nyari jersey untuk olahraga apapun, sepak bola, basket, voli, pipitan, mancing, ya ada semua bisa. Sekarang banyak. Nah nanti alamatnya kita sertakan di bawah sini. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Mas Bintang. Tadi sampai mana ya? Tadi nggak kerasa ya? Kali ngobrolin tadi sampai di hasil habis motret aku ngedit pakai HP tadi. Nah berarti memang foto itu butuh feel yang tinggi ya Mas? Kalau saya rasa kita harus suka dengan ya semua ya, bukan hanya di bidang fotografer. Semua bidang itu kalau kita pakai feel, pakai rasa itu hasilnya pasti maksimal. Jadi kita nggak cuma asal-asalan kayak sekedar kayak kita ibarat kata kayak kita sekolah, bangun pagi, sarapan, berangkat sekolah, waktu pulang ya pulang sudah gitu, nggak seperti itu. Memang harus pakai feel ya kita. Benar ya. Ya kan, ya kita itu benar-benar hasil itu bagus, memuaskan, kualitas juga harus perlu di situ. Jadi kita fotografer sendiri puas, pelanggannya juga puas. Ya, terutama kita juga kalau kita kadang itu gini Mas, saya belum puas dengan hasilnya, tapi ternyata klien, bagus Mas, ya namanya orang kan beda-beda, cuman kalau paling tidak kita sudah maksimal. Kalau pikiran saya sendiri belum bagus, kalau kalian sudah bagus, ya sudah syukur. Nanti tidak sia-sia lah, ibaratnya jenengan-jenengan itu berhasil. Tapi kalau ada yang kurang bagus atau orang apa, kalau menurut saya ya bilang tidak apa-apa, Mas kurang gini, tidak apa-apa, itu malah bagus. Maksudnya
Nah, besok lagi berarti saya harus begini gitu loh. Bukan berarti orang itu negur kayak ada dari tim apa kemarin ya, lupa aku, ya Mas Teddy itu Mas pas motret malam di Minnesota. Mas punya jenengan yang saya kurang cerah. Oh iya terima kasih, jenengan sudah maksudnya ada ngomong ke saya disampaikan langsung. iya mendingan seperti itu tuh Mas, daripada dia tidak bilang tahu-tahu tidak pakai saya. Kan saya sing repot, saya bingung loh kenapa kok tahu-tahu tidak pakai saya lagi pakai yang lain kan saya repot. Jadi bilang oh iya Mas, terus besoknya saya lagi oh ternyata benar kurang terang, terus saya lagi motret yang selanjutnya terus saya kasih sih lebih cerah lagi. Ya itu. Berarti pernah dapat komplain beberapa kali ya? Apa sering? Kalau yang langsung ngomong ke saya beberapa ada, tapi yang di belakang ya nggak tahu lah. Benar. Saya di belakang mungkin lebih banyak. Ya, mungkin lebih banyak, tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak bilang ke saya, tapi kalau bilang ke saya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya hampir sama. Aku juga dulu sering dikomplain Mas, komplain dikritik. Ya akhirnya itu buat kita jadi belajar kan. Ya makanya dari situ belajar. Kita dari dari situ. komplainnya apa namanya klien, kita jadi belajar. Oh kurang begini, kurang begini. Ya kita kasih solusi lah Mas, paling enggak. Kalau kita bisa kasih solusi, saya kira mereka juga bisa terima. Iya bisa terima. Bisa terima, bisa enak gitu. Kalau di fotografi seni motret itu kan memang kompleks ya Mas, nggak gampang ya Mas. Ya. Terus juga hasilnya bisa macam-macam gayanya. Ya macam-macam ya. Nah setiap fotografer kan punya keunikan kayak Mas Bintang. Ya punya ciri khas masing-masing. Gitu ya. Tapi tetap kita itu dalam memotret ya profesional tadi. Ya profesional tadi. Profesional. Kalau untuk hasil dan untuk editan mungkin tidak semua ya nggak bisa sama sih Mas. Walaupun kita sebrand pun kita juga nggak mungkin sama karena itu karakter kita masing-masing. Benar banget. Kita karakter masing-masing. Jadi mungkin aku senengnya iki sing wonge rada diputihke. Aku mau seneng sing wonge tajamnya lebih tajam. Aku mungkin lebih suka orangnya sing agak halus teksturnya agak dikurangi ya itulah beda-beda. Apalagi upload di sosial media itu kan juga macam-macam ya Mas. Benar banget Mas. Yo style masing-masing. Nah itu karakternya masing-masing, dia sukanya motret yang hal-hal yang seperti apa, kayak momen apa atau mungkin orang pas apa itu kan masing-masing dari sendiri. Yang penting momennya nggak ketinggalan nanti, itu nggak hilang ya Mas. Kita dapat momen lah. Bal-balan momennya malah nggak lama lucu ya. Ya dan itu juga ya pernah sering lah, bukan pernah ya, sering motret tim, sparring, timnya posisi bolanya kalah, posisi bola kalah. Kalau di sepak bola mungkin orang beranggapan itu ya apa namanya ya tetap ada fotonya, ya ada fotonya pas tidak serang ya. maksimal yang posisi dunia menang. Soalnya posisi game, cuaca, terus apa namanya itu pengaruh Mas, di hasil fotonya kan juga pengaruh. Kalau mainnya enak fotonya juga enak Mas. Bener pada tuh. Ya. Bukan berarti terus nek mana ndak berarti ya di foto ya udah, bukan gitu. Maksud saya ini kan fun football, bukan di liga kan. Jadi walaupun kita sparring lawan lah apa namanya, apalagi kalau bayar fotografer ya dimaksimalkan aja fun footballnya, jangan seriusnya. Dimaksimalkan fun footballnya, jangan seriusnya, karena sampean bayar saya mahal-mahal kalau fokusnya cuma ke main dan ke foto kan percuma. Saya buat apa? Saya kan juga, saya sendiri kan juga merasa kayak duh kok fotoku hasilnya kayak gini. Saya juga merasa bukan terus senang filenya sedikit, enggak. Saya juga merasa aku dibayar larang tapi hasil fotoku kok kayak gini, kan juga aku
juga gelo, kurang puas ya. kurang puas itu. Jadi bukan berarti aku seneng enggak, yang penting dibayar enggak, kita tetap kerja pakai rasa kan. Jadi tanggung jawabnya ada gitu. Kalaupun ada motret mungkin fotoku sedikit sedikit ya mohon maaf ya Mas, karena visual kita terbatas. Apalagi kalau cuma fotografernya satu, kadang timnya 6, 4 ya nyun sewu. Kualan ya. Ya, kadang ya kita sudah maksimal Mas. Mungkin aku nunggu di sini ya di satu titik di sudut lapangan. Yang tak tunggu ini kan megang bola. Nah terus kalau saya nggak muter ya lain nanti nggak ke foto, kan repot. Kadang saya ya udahlah yang satu ini sedikit, yang penting yang lain sudah ke cover semua. Kalau enggak, saya ngejar sing satu ini sih, sing jarang dapat bola, nanti yang lain baru yang ini. Ya. Jadi saya spesialkan dulu kadang seperti itu. Kalau enggak gitu, ya repot itu tadi Mas, yang jarang pegang bola itu, saya kadang juga enggak enak kan. Fotoku kok sedikit terus Mas, bayarku juga sama. Ya. Ya tapi gimana, saya juga sudah maksimal sebenarnya. Saya juga di sini dibayar tuh ya motret Mas, maksudnya enggak cuma asal-asalan, enggak, saya juga berusaha untuk semua ada fotonya gitu. Kalau di Liga kan enak, harus semua. Ya walaupun tetap difoto semua, cuman kan enggak harus semua. Nah, mungkin kita bisa di situ. Klien bisa agendakan lagi mungkin nanti. Ya, fotonya ke depan banyak. Jadi dimaksimalkan fan footballnya, jangan seriusnya. Kalau fan football ya fan football. Bener Mas, aku juga mengalami hal yang sama juga. Jadi satu lapangan yang main banyak tim ya, itu ada 4 tim, kadang 6 tim. Kalau cuma satu toh fotografernya ya nun sewu kalau ada sing ndak ke foto. Paling enggak 2 ya Mas fotografer. Kadang kan pas posisi dia bawa bola di sana, saya di sudut sini ndak sampai. Saya ambil pun nanti juga jelek. Kadang ya tak paksa tak ambil. Dan gimana lagi kalau tidak diambil nanti tidak dapat foto, kadang gitu. Dulu saya tidak suka ambil karena jauh, nanti yang deket aja. Tapi sekarang ya sudah tak ambil sih buat jaga nih. Nanti kalau pas di sana dia tidak pegang bola itu aja. Pinter-pinternya kita lah Mas, pokoknya cara mengatasi itu tadi. Jadi film fotografinya kepake ya, kan? kepake di situ. Jadi kita di Gawang Utara misalnya. Ya. Di sana di Gawang Selatan nyetak gol. Ya kan repot. Mas foto di sana enggak ada. Iya lah Mas, saya di beberapa posisi nih kadang ya. Kan enggak sampai gitu maksudnya ya. Walaupun bisa pun kan ya hasilnya enggak maksimal. Ya tapi kalau ya belajar dari itu tadi tuh Mas, kalau lain kayak gitu butuh ya sudah kita foto di situ. Butuh enggak butuh harus difoto gitu. Kadang saya ini gitu daripada nanti walaupun jauh kalau tidak difoto ya sekarang jauh tetap tak foto walaupun ya hasilnya nggak semaksimal sih pas dekat itu tadi jarak itu tadi ya itu. Nah Mas Bintang ya tadi kan selain moto bola udah moto olahraga lain. Moto olahraga apa aja Mas sekarang? Kalau saya ini touring ya, naik motor itu ada. Itu pernah, terus apa namanya volley, badminton. Sempet golf, cuman saya kok bukan nolak ya Mas ya, tapi kayak kurang apa ya, kurang tertarik Mas. Untuk golf kurang tertarik. Basket pernah, terus apa namanya lari itu pernah. Lari ya pernah ya. Naik sepeda ya. Motornya wong catur, wong sekar Belum pernah. Saya belum pernah. Itu kayak Mas mana pernah ya? Mas mana? Kalau malah saya pernah itu Mas, orang meninggal. Orang meninggal. Orang meninggal itu pernah saya orang meninggal. Malah di luar olahraga. Iya, di luar olahraga orang meninggal itu malah pernah saya. Itu sama Mas Megi ya juga pernah. Mas Megi ya, tapi pernah pernah. Itu ya termasuk pengalaman Mas maksudnya. Memang harus dicoba. Biar tahu maksudnya. Oh, motret ini dia harusnya anda seperti ini, motret ini seperti ini gitu aja sih. Tapi kalau
menurut saya masih agak susah ya untuk dapat momennya itu. Mungkin karena saya tidak sering motret sepak bola ya, Mas. Ya, Jadi belum terbiasa, jadi anggapan saya masih agak sulit itu basket. Ya, basket itu malah, Mas. Nek volley, motret volley ya? Volley enak, Mas. Enak malah. Volley enggak enak, Mas. Gimana? Mungkin bisa dibagi itu ya, Mas. Aku kan pernah dulu yang Porsen itu loh. Ya, Kan aku di Boyolali motret volley itu, cewek-cewek yang main. Ya. Itu apa ya? Karena aku dari tribun. Iya, dari tribun. Terus apa jenenge? Ya aku jarang nonton volley juga ya. Jarang nonton lagi saat itu juga. Pergerakan bolanya ini nggak bisa kita tebak. Ya, memang. Jadi saat itu misalnya ada spike ya. Ya, spike. Mikirnya yang nampani yang pemain ini, ternyata pemain lain. Ya, Dan Mas Bintang mungkin ya ceritanya. Ya dulu kalau pertama itu saya juga bingung. Jujur saya dulu pertama, bolanya kok cepet banget. Terus bola atas terus kan. Kita harus ambil angle sing gimana kan kita nggak tahu. Yaitu kita memanfaatkan sudut itu tadi, Mas. Kalau pas Porsen ini saya kira sempit karena dibagi dua, ya toh, dibagi dua, itu saya pernah itu pertama awal. Saya itu motret dari belakang dulu, terus dari samping, dari belakang sama dari samping, gitu. Kalau pas spike, pas servisnya itu, pas servis kan kita di samping sini, kita bisa ambil dari samping sini. Kalau sudutnya lebar enak, Mas, udah nggak usah kayak di Proliga itu enak aja. Tapi kalau yang sempit itu ya kita pinter-pinter cari tempat lah. Sing bisa untuk ngambil ini. Oh ini pas sing serve sana itu kita ambilnya yang di sini, kalau sambil di sana. Jadi kita harus kayak badminton sama. Kita fokusnya satu dulu. Fokusnya ke satu dulu. Kalau sini tok, kalau sana tok. Jadi kalau kita bolak-balik pusing, Mas. Aku sendiri pusing, iya. Jujur pusing. Jadi berarti aku kalau di sini ya sambil di sini. Kalau sana serve saya ambil sing di sini. Kalau sana serve saya ambil sing di sana. Gitu. Jadi ini gitu. Sama ya itu pintar-pintar kita cari tempat lah. Aku akhirnya waktu motor itu mubeng, Mas. Ya, motor di ya cari tempat yang angle-nya yang enak. Tapi kalau dari tribun saya kurangan sih, Mas. Kurang apa? Karena kurang nyaman, kurang menurutku hasilnya kok gimana ya, dari atas itu dramatis ya. Karena kita kan backgroundnya bawah, bukan. Nah itu maksudku itu sih. Jadi lebih ke itu sih, Mas. Kalau dari atas kurang sip, kurang sip lah untuk ambil. Saya juga sebelum motret kadang itu lihat dulu gimana sih motret angle-nya yang bagus. Dari sini terus tak sendiri. Nah berarti pernah motret Proliga ya? Kalau Proliganya belum, Mas. Cuma ke Jurnas. Ya, ke Jurnas. Kemarin itu ke Jurnas. 17 di Goroteke. Oh iya. Volley ya? Ya, volley itu. Kalau itu termasuknya junior ya? Jurnas. Ya, itu yang U17, Mas. Itu yang ya, teman-teman sahabat Golboto, ini Mas Bintang ternyata dari awal tadi foto pakai HP, terus buat brand pas foto sendiri, sampai akhirnya dapat tawaran dari luar itu. Banyak. Nah, salah satunya Mas Bintang ini kemarin motret tim Liga Putra Surakarta. Oh iya, kebetulan saya juga diminta untuk jadi fotografernya tim Liga 3 yaitu Putra Surakarta. Tapi ya Mas, bisa diceritakan itu Mas, pengalamannya di situ. Itu kalau di Liga ya hampir sama sih, Mas. Hampir sama. Hampir sama kayak motor film, cuman kan kita tuh fokusnya ke momen aja. Kita cari momen, sama seperti teman-teman yang di Persis, Mas Aji itu, terus Mas Gaden, Mas Dawisa, terus Mas Premana yang di LIB juga. Sama ya, cuman bedanya itu kita harus siap. Maksudnya siap itu kita dapat momen setengah mainan, kita kan dikejar nih untuk updatean sosmed. Jadi sebelum setengah mainan kita harus kirim foto dulu,
untuk di up ke sosmed nanti, Ya, di-share ya. di-share ke sosmed ya, itu aja mas bedanya mas, cuman di situ aja. Saya kira dulu tuh Moto3 wah gimana ya, mungkin terlalu ribet atau ternyata enggak. Setelah saya terjun ke sana itu ya enjoy mas, Enjoy. enjoy ya. Awalnya ada kebingungan nggak? Ada mas, pertama iya timingnya untuk ngirim foto itu mas. Oh, iya. Jadi saya untuk ngirim foto itu kapan, terus kok saya cuma foto di depan kok, sing belakang nggak tahu foto, nanti saya itu saya sharing-sharing sama ya Mas Ganden, ya Mas Primana, ya situlah sama teman-teman sing di Liga 1 di LIB itu saya sharing-sharing. Gimana tuh mas, cara ini ngirim fotonya nanti timingnya pas apa, terus saya harus cari fotonya yang seperti apa gitu. Ya dia kasih masukan gini, saya kembangkan lagi sampai sekarang ini. Terus akhirnya udah tahu ya orangnya. Udah lancar lah ya tetap masih belajar terus ya mas ya, bukan berarti mas sudah bisa sudah pro, enggak. Tetap kita semua masih belajar itu aja. Oh, di seni itu kan dinamis ya, Iya. perkembangannya. Jadi kita tidak boleh mas, kita tuh tidak boleh puas. Kalau kita puas, kita stuck di situ. Kalau stuck kan tahu sendiri terus timbul kebosanan. Bener. Kebosanan jatuhnya ke performa kita. Performa turun, hasil tidak bagus, pekerjaan kita juga jadi kacau. Dampak ya. Ya, dampaknya kan itu mas. Hasilnya kurang bagus, job sepi, pemasukan turun. Nah, situ ya. Jadi kita harus terus belajar. Harus ada yang dieksplor terus kurangin harus terus lah. Kita tidak boleh puas, tidak boleh puas diri. Harus terus belajar. Nah, kemarin Putra Surakarta sampai berapa apa itu? Kemarin itu Putra Surakarta kalah di Indonesia. Oh, di Indonesia. Kalau dia itu head to head ya, head to head sama poinnya itu mas. Jadi kita kalah di situ, kalah di poin. Nah kebetulan pas Liga 3 juga akhirnya nggak dilanjut ya Pak? Nah itu karena kemarin kejadian Kanjuruhan Kerusuhan itu ya? Iya, ada dilanjut. Ya gimana lagi mas, kita manut aja lah sama yang kita sesuai posisi sesuai iya mas, kita manut aja. Ya moga-moga ya yang terbaik lah, bisa jalan lagi seperti. Nanti kalau misal kemungkinan Liga 3 jalan lagi berarti Putra Surakarta ya? Iya, tetap masih saya. Ya itu teman-teman Mas Bintang bagi tips-tipsnya motret di Liga 3 bareng Putra Surakarta, pengalamannya yang tadi sempat dikejar-kejar ya. Berarti misalnya ini babak pertama Ya. Sebelum selesai babak pertama Ya, harus stop fotonya. Stop foto itu untuk uploadan di sosmed. Nah kalau di Putra Surakarta Mas Bintang kan cuma fotografer aja Ya, fotografer aja mas. Itu yang untuk ngurusi untuk sosmed lain. Sosmed ada lagi mas, beda orang lagi ya. Ada namanya itu media officernya kan, beda lagi. Nanti media officer beda lagi, terus yang pegang sosmed juga beda. Editornya juga beda. Malah bisa fokus ya? Iya mas, jadi kita muter gitu loh. Ya enaknya di situ mas, muter nggak ngedit. Filenya juga nggak banyak. Gue kadang bingung kok ya. Iya, bayarannya banyak tapi kerjanya nggak banyak. Oh bener. Ya bedanya di situ. Kemarin kan Mas Nendar pertama kesini. Iya, Mas Nendar ya. Cerita-cerita. Ya, cerita-cerita. Sebenarnya kita itu di bulan kan football. Iya. Harga segitu tuh wis Ya terjangkau banget. Termasuk. Ya ada kemarin ada pro kontra untuk soal harga ya mas. Saya kira ya gimana, kita bukan perusahaan ya. Jadi kita nggak bisa nyuruh orang seenak kita ya, kita nggak bisa. Cuman kan saya dan teman-teman sudah berusaha untuk ngerangkul semua, dikompakkan harganya biar bisa stabil, biar bisa sama. Jadi kalau orang cari fotografer, kita melempar ke teman, kita bisa budget, itu nggak usah tanya harga. Mereka kan sudah tahu kalau harganya sama. Tapi ya masih banyak di luar ya harganya yang di bawah
standar juga masih banyak, tapi ya kembali lagi Mas, itu juga hak mereka. Kalau mereka maunya segitu ya udah, kita nggak bisa apa, kita kan nggak bisa apa-apa, kita kan cuman ibaratnya itu eman-eman gitu. Iya. Kita kan sama-sama kerja. Benar. Dengan kerja, saya kerja capek ya udah capek, muter ya aku ya muter, dengan ya muter, ngedit dengan ngedit aku ya ngedit, cuman hasilnya beda kan. Bukan saya terus marah sama sampean harga segitu, enggak Mas, saya enggak marah harga segitu, dengan harga berapa terserah, kita punya pasar masing-masing. Benar. Tetapi ya, apa sampean tidak pengen harganya sama kayak saya, gitu loh maksudnya. Sekarang katakanlah gini, di lapangan bagus pakainya saya, berani bayar mahal. Di lapangan jelek pakainya sampean nesu enggak? Enggak. Aku pernah ngalamin. Nah, ya makanya yang lapangan elek nganggone aku, yang lapangan apik nganggone kae. Benar. Bayarannya padahal larang kae. Dan sampean rasanya bi. Nah, itu tuh. Saya dulu pernah murah juga. Tapi kan terus saya lihat saya jadi kejadian seperti itu, nah, saya juga harus sama kayak dia. Hasilku juga enggak kalah bagus sama dia, buat semangat Mas. Iya. Seperti itu nih kalau saya. Jadi bukan karena itu murah terus ya biarin, enggak apa-apa, itu murah terus tiap hari dipakai ya enggak masalah. Bagi saya enggak masalah Mas. Kita sudah punya pasar masing-masing. Rezeki itu enggak bakal tertukar lah Mas ibaratnya. Yang penting kita berusaha kasih yang terbaik, layanan yang terbaik, komunikasi yang saya kira ya nanti hasilnya ngikut ya ikuti Mas, ikuti itu aja. bener. Soal harga tadi nggak Ya. bisa dipaksa ya. Iya, nggak bisa dipaksa itu tadi. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, disayangkan karena kita sudah punya harga standar, mereka masih jual itu disayangkan. Soalnya apa? Alatnya juga nanti kalau Ya, nggak usaha, murah ya. nah alatnya kan juga nggak murah Mas. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengalami kendala di alat. Ya mungkin itu yang satu, yang kedua mereka masih nyewa Mas. Ya. Nah jadi nggak punya pikiran itu. Yang ketiga nggak punya butuh. Bisa juga. Cara kan itu toh. Bisa juga. Kalau kalau orang dia butuh, ya wes tidak apa-apa. Benar. Itu tidak apa-apa. Itu dimanapun itu pasti ada seperti itu. Tidak cuma di fotografer, semua ya wedding ya bola ya ada semua. Tidak di fotografer, tidak di jualan apapun juga pasti ada seperti itu sama. Ya kembali lagi ke kita. Nah kalau memang kita kembali ke liga tadi Mas, memang aku ngerti harga liga itu kaget Mas. Iya. Dulu yang cerita Mas mana itu Mas Indra, cerita jauh banget loh jaraknya, aduh iya toh. Jauh. Iya. Hampir separuh lebih Mas. Benar. Separuh lebih ya. Ya. Tidak usah disebut peminat. Iya, kita nggak usah sebut. Enggak dong. Aku udah berani liga kamu ya, aku rapain. Enggak bercanda. Bener. Iya, seperti itu sih. Ya ada juga yang bilang, wah itu Liga 3 enggak ada bayaran. Siapa bilang enggak ada bayaran? Nyatanya saya mau. Enggak ada bayarannya saya enggak mau. Iya benar. Gitu, Mas. Sekarang kita kerja cari apa Mas? Cari uang, Iya. bukan cari pekerjaan. Pekerjaan di rumah banyak ya, Banyak. bisa baik. Iya, kita cari uang bukan pekerjaan Iya. gitu. Nah, itu wae. Kalau kita cari pekerjaan di rumah banyak Mas pekerjaan. Iya toh? Di rumah nggak selesai. Ya, di rumah nggak selesai pekerjaan banyak gitu. Kalau kita carinya uang bukan pekerjaan. Iya. Gitu. Nah, oke ini Mas Yuna. Kan motret Liga 3 ya sama Putra Surakarta. Kemarin ya Golfoto kedatangan FG Liga 3 dari Persepi Mas Andre. Mas Andrian ya? Oh. Ya kenal saya itu. Andrean. Tapi beliau itu di Persepi ternyata nggak FG aja Mas. Nah, Mas Yuna kan tadi fokus FG. Iya. Dia itu fokus di sosmed juga. Oh, berarti dia merangkap ya? Oh, merangkap. Berarti double Mas. Jadi double. Ya Mas Andri double loh. Iya. Ya ada juga sih Mas yang teman-teman yang ngerangkap itu juga ada. Mungkin
karena Mas Andri ini juga bisa editing, bisa juga mungkin juga bisa. Ada juga dari Persiharjo kemarin si cek ya BJP ya, itu juga dia juga bilang saya merangkap Mas. Oh ya enggak apa-apa toh, kamu bisa, dia tuh enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman kalau di Liga 1 ya kalau di Liga 1 enggak merangkap, sendiri, editor sendiri, sendiri, konten kreator sendiri, semua sendiri, fotografer ya sudah foto aja. Fokusnya. Mau Mas BJP ini ya di Persiharjo. Ya, Persiharjo. Nah, itu kita bedakan ya, Mas BJP ya. Kalau di Solo yang motret Liga itu Mas Bintang, saya, Mas Nindar, Mas Gaden, terus Azi, Posmed itu ya, sama cuman ada Mas banyak sih. Mas Wahimoto itu ada, cuman kayaknya dia ke anu ya. Apa ya, lupa aku Mas. Supporter ya, fotografer supporter ya. Ada Mas Van juga itu, Mas Chandra, Benedictus itu juga ada. Terus ya itu sih sing saya tahu itu sih, makanya sing sering. Mas apa Ivan Chandra aku belum begitu dekat sih. Mas Chandra itu juga, itu temen Mas Gaden juga, Mas Gaden juga. Mas Ivan sing pernah ketemu dulu. Ya, Ivan sing agak gemuk, kayak Mas Nindar juga pakai kacamata, pakai topi. Ya itu. Dulu kan kita itu juga itu supporter sama Mas Wahyu kan biasa ya. Benar. Mas Ivan kan dulu kayak moto model ya Mas. Oh iya, dia sambil foto model. Pak Dodi itu juga dulu waktu Persisan itu dia di arena jadi karena arena Tribun itu kan dulu Pak Dodi juga sama dia juga fotografer juga ikut di situ juga. Dan waktu kita datangin teman-teman ke sini aja ngobrol atau sharing-sharing pengalaman mungkin atau kalau kesannya waktu job itu apa atau mungkin apa namanya hal yang paling lucu apa yang paling berkesan itu apa ada. Oke. Kita nyantai ya Mas Bintang ya? Iya, santai. Ini udah setengah jam ternyata. Oh iya. Nggak kerasa Udah ya? setengah jam. Setengah jam pun juga. Setengah jam pun juga. Lama sekali. Malah kayak siaran. Cerita ini. Cerita ya. Kan. Ini jagoan. Teman-teman di sini ya lama Mas. Oh iya lama. Dia gini teman-teman termasuk Mas Bintang. Aku nggak pergi di depan kamera itu. Ya, akhirnya ada ya jalan aja. Akhirnya nggak kerasa. Nggak kerasa. Ya nggak kerasa. Ya pertama kan ini aku nggak bisa ngomong di depan kamera. Sudah apa dicoba. Iya. Nggak kerasa. Tahu-tahu setengah jam. Iya. Setengah jam muncul. Nah, tadi kan di Putra Surakarta. Iya. Motretnya fokus aja ya, fotografer aja ya. Nah, Mas, teman-teman ada yang merangkap jobnya? Ada ya yang merangkap. Kalau saya di fotografer cuma fotografer. Ya. Nah, itu sempat motret berapa laga itu? Saya waktu awal Liga 3 berjalan kan di Sukoharjo kita tempatnya. Kebetulan satu pot sama Persiharjo sama Persipur. Nah itu kita di situ jalan 2 laga. Kita jual 2 laga. Setelah itu kan berhenti karena kejadian Kanjuruhan. Setelah kejadian Kanjuruhan berapa bulan itu ya? Lupa. Terus lanjut lagi di sistem bubble. Tapi yang jalan Jawa Tengah ini, ketiga Jawa Tengah. Tapi di Kudus. Jadi pusatkan ya di sana. Jadi saya berangkat di Kudus. Jadi dibagi di Mas ada Kudus, Semarang sama Pekalongan. Saya kebetulan dapat yang di Kudus. Tim saya itu bola dapat yang di Kudus. Berarti di Kudus itu berangkat bareng tim ya? Enggak, saya sama manajer. Sama manajer ya. Kalau tim sendiri di hotel. Ya. Tim di hotel. Kalau saya nyusul sama manajer. Ya. Biasanya kan FD officialnya itu kan jadi satu. Ya, jadi satu bis ya Mas. Ya. Biasanya kan juga berangkatnya mereka duluan, tim duluan, saya baru nyusul ke sana. Nah,
kalau Putra Surakarta kandangnya di ini berarti. Kemarin tuh ikut dia Mas di Gelora Merdeka Oh, Mas. di Sukoharjo ya? Sukoharjo. Jadi satu sama Persiharjo. Ya, jadi satu sama Persiharjo. betul. Kalau Liga 3 kesannya atmosfernya juga ramai juga supporternya atau gimana? Kalau supporternya kalau pas ketemu sama tim-tim lama, maksudnya tim-tim yang dulu pernah naik itu ya antusiasnya Antusiasnya iya, gede ya? Mas, iya, besar. Nah, Putra Surakarta kan bisa dikatakan tim baru ya. Iya Mas. Tim baru tapi punya prospek bahwa Kota Solo maju sepak bola. Ya, gitu Mas. Oke, kita udah ngobrol foto liga, foto fan football. Aku kemarin nanya sama Mas Mana sama Mas Andrea. Iya. Bedanya foto liga kalau fan football iya apa Mas? Mereka punya jawaban masing-masing. Iya. Nah, Mas Bintang, iya beda. Kalau saya itu bedanya ya itu sih Mas. Saya nggak edit, saya cuma foto momen, sama saya harus ya itu timing cepat kirim ke orang itu aja. Udah itu aja sih Mas. Kalau untuk atmosfernya sih, atmosfer untuk di stadionnya ya karena mungkin belum Iya. belum boleh ada penonton itu kan mungkin belum bisa ngerasain yang benar-benar anu tuh masih biasa karena nggak ada penonton ya. Nanti kalau sudah ada penonton mungkin ya beda lah. Ada tekanan. Kalau ada tekanan pasti ada. Ya sih tak takut itu dilempar-lempar. Iya. Itu mungkin Mas Gaden atau Mas? Ya itu Mas Winter namanya dan saya kira itu pasti pernah dia kan lebih lebih dulu di liga. Dia pasti ngalami hal-hal itu apalagi away ke jauh-jauh kayak di kemarin di Tangerang itu ada kejadian itu, terus kayak di mana Bandung atau di mana di Surabaya itu pasti mereka mengalami waktu dulu. Lagi asik-asik jebret opo ini? Tahu ya, biasa Mas. Ya kabeh ono apa ya? Ono ceritane. Ya ada ceritanya. Kalau untuk saya ya masih biasa karena penontonnya kan belum terlalu kalau di Liga 3. Nek motret Liga 3 sama fan football enak mana Mas? Ya, enak liga Mas. Enak liga. Iya dong, enak liga. Daerahnya banyak liga. Ya masing-masing edit, ya filenya juga ada banyak. Itu enak liga banget. Benar-benar. Iya, Dulu awal masuk liga gimana tuh Mas ceritanya? Itu ceritanya. Dihubungi langsung sama tim ya? Ya, saya dihubungi langsung sama yang punya tim. Kebetulan itu ya kenal sama Mas Gandeng. Pertama yang dihubungi Mas Gandeng dulu karena Mas Gandeng kan di Persis tidak bisa. Terus Mas Gandeng dilempar ke saya. Bos hubungi saya diminta untuk itu jadi fotografernya Putra Surakarta. Iya. Oke. Kita udah cerita banyak sama Mas Bintang ini teman-teman. Perjalanannya di awal sampai bisa tembus di Liga juga. Mungkin nanti bisa naik ke Liga 2 juga ya Mas. Ya nanti doakan saja ya, semoga Putra Surakarta naik ke Liga 2, saya bisa merasakan atmosfer Liga 2. Amin. Kita doakan juga. Ya. Siapa tahu Ya. nanti ada tawaran dari tim Ya lain. ada tawaran juga dari tim lain juga bisa gitu. Kita kan nggak tahu. Yang penting kita jalani dulu. Jalani dulu. Aku juga ada keinginan sih Mas, cita-cita suatu hari bisa, Ya, bisa. gabung di Liga juga. Ya bisa tetap bisa. Ngomong-ngomong sampean kan juga gabung sama Sambar Nyawa gitu. Terus Sambar Nyawa itu luar biasa bagus itu. Aku juga nggak nyangka sih, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ini. Ya teman-teman boleh tahu kalau Mas Riga ini juga ikut Sambar Nyawa. Iya. Saya kebetulan yang menulis beritanya. Ya Mas Riga ini jurnalisnya ya. Iya, jurnalisnya. Liga 3. Kalau untuk fotografernya sekarang Mas Nenden ya. Oh, Mas Nenden. Mas ya, sama Mas Nendar. Oh iya sama Mas Nendar ya Mas Nendar. Kalau Mas Nendar ada di LIB dia di gantian. Gantian ya. Jadi aku yang menulis beritanya Sambar Nyawa ada beberapa. Dulu itu juga salah satunya Mas Ganden. Mas. Ya dulu memang Mas Ganden. Mas Bintang tadi kan di Putra Surakarta ada perannya Mas Ganden juga kan? Ya ada. Aku di Sambar Nyawa itu juga dari Mas Ganden. Mas Ganden luar biasa. Bener. Ya.
Dan kemarin pengen ajak ke sini kebetulan pas ada ini Mas event di Ponorogo. Ya, besok kalau ya Mas Gaden kesini Kita ajak. jangan lupa suhu saya itu Mas Gaden. Terus suhu Ya teman-teman ya. Iya, itu luar biasa. Nah itu dulu di sambarnya itu ada cerita unik sih. Iya. Jadi aku kan memang senang nulis Mas. Iya. Nulis Ya, iseng betul, aja lah. ya. Iseng aja terus Mas Gandan itu kayaknya tahu Ya. aku nulis. Saat itu aku ngeritik persis gitu. Ya. Persis itu kelar Iya. Terus Mas Gandan nawani. Sebenarnya kan jauh-jauh hari ditawani. Iya. Di grup malah kan. Grup ya dia di grup. Iki sambarnya butuh jurnalis ya. Aku orang gagas gitu. Terus lagi Bu sambarnya apa ya iki butuh jurnalis sih. Wah orang Mas, aku belum cukup. Belum cukup. Sampai akhirnya waktu itu Mas Nenda, ini sambarnya apa sibuk semua, tolong dibuatnya berita gitu. Tak buat nih, tiba-tiba di welcome. Aku kaget. Oh Ya. ya. Akhirnya sekarang sambil jalan ya terbiasa. Ya, sudah terbiasa itu tadi Biasa. ada Benar Mas. totalitasnya bagus. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Ya, kalau nanti makin kan baik. bisa jadi jurnalis, setelah jurnalis bisa jadi fotografer kan nanti juga bisa. Depannya tetap kalau mungkin Mas Gaden pas sibuk ada aja, Mas Rika bisa ganti nanti jurnalisnya ditaruh yang baru kan bisa. Benar Iya, Pak. tetap bisa. Nah kalau Mas Bintang tadi kan yo menurut motret di Liga sama Fan Football yang Liga Jawa ya. Tapi kemarin yo ada Mas Mana sama Mas Andrian bilang punya pendapat berbeda. Ya, pendapatnya beda-beda ya. Beda. Nah, tapi intinya sama. Kita motret itu ya tadi profesional, Ya, realitas. ya, totalitas profesional pakai rasa. Pakai rasa. Tanggung jawabnya ada itu. Jadi kita benar-benar cari hasil yang terbaik. Nah, motret Fan Football Mas, pengalaman motret terjauh ada nggak? Di mana kalau motret ini apa? Putra Surakarta kan masih di regional Jateng. Jateng. Nah, Fan Football pasti lebih jauh kan? Fan Football saya di ini Mas. Malang sama di Sidoarjo itu. Oh iya. Di Kanjuruhan sama di Gloria Delta Sidoarjo. Malah jauh-jauhnya Fan Football ya? Ya, malah Fan Football itu jauh-jauh. Kalau untuk Piala Menpora yang usia dini itu di Cirebon. Oh pernah kesana? Ya, tahun 2019. Oh malah belum ketemu kita dulu. Ya, tahun ini. 2019 ya. 2019 kayaknya iya. Karena salah Piala Menpora. 2019 ya sekitaran itu lah 2020 2012 kita lihat. Di Cirebon itu Piala Menpora. Tapi itu tidak lanjut karena pandemi itu. Ya. Akhirnya dibuka itu di Cirebon saya. Itu udah buat pas foto? Udah Mas. Cuman watermarknya belum sekarang ya. Oh, iya. Masih sing nama, cuman tulisan pas apa? foto ya. Oh, malah ikonik. Masih itu belum ada ya. Oh berarti malah itu sebelum ketemu teman-teman berarti? Aku harus ketemu? Itu sudah ketemu teman-teman. Udah ketemu aku juga? Sudah ketemu. Cuman Lali ya? belum kita belum bisa dekat. Maksudnya bisa kumpul kayak sekarang kan belum dulu. Iya. Waduh Mas, aku mau Fan Football itu ya pernah di Sidoarjo juga. Jadi Iya Gloria ya. Delta. Gloria Delta ya. Yo. Bagus itu. Bener. Ya. Memang stadion lama tapi untuk rumputnya bagus kalau Gelora Delta Sidoarjo. Senang saya motor di sana. Ini ada mungkin bulan depan atau kapan saya mau motor ke sana lah. Motor tim apa ya? Motor tim Gokan. Bukan. Oh ya. Mas Bintang Kebetulan. punya langganan tim Gokan Ya, kebetulan Gokan Sapunaro itu pakainya saya terus. Ya, saya dijadikan ya kayak official ya lah ibaratnya masih dipakai saya. Kalau saya tidak bisa baru saya kasih ke teman-teman. Bukan pemainnya banyak banget ya? Ya banyak, kebetulan membernya ada yang pemain Liga juga dulu pemainnya Persis Mas Bayu ya? Ya Mas Bayu sama Mas Januar. Oh, Mas Januar. Ya itu dulu pemainnya Persis. Itu sering bukan aktif banget lah main-main di tempat-tempat Jawa. Oh agendanya mau kesana lagi ya? Agendanya mau kesana lagi untuk entah bulan depan atau lusa atau kurang tahu, tapi sudah diagendakan ke sana. Kalau nak Gelora Delta, Bung Tomo. Bung Tomo lebih bagus lagi mungkin ya? Ya, sama itu
Gelora Samudra ya. Aku lupa nama Gelora Samudra apa? Samudra mana? Madura. Bukan sini juga mas. Ini juga. Aku lupa Gelora Samudra itu dulu sempat mau ke sana ke Pamekasan juga tapi tidak jadi karena mungkin takutnya itu mas terlalu jauh anak-anak capek terus jadi tidak jadi itu juga pas kalau tidak salah pas pandemi masih pandemi lah itu. Nah Motret 3 kan Mas Bintang belum lama ya Mas ya? Ya belum paling lama kan Evan Football ya, gitu ya? Football itu ya. Football. Ya tadi akhirnya ke olahraga lain juga. Olahraga lain juga ya. Sekarang apa-apa harus difoto, berarti kan gitu ya. Dulu kan belum ada fotoan, belum ada. Saya malah itu jadi penasaran itu Motret renang itu. Oh iya. Iya. Pernah apa? Belum sih mas. Ya baru nyoba adik saya renang nggak foto gitu. Tapi menarik. Cuman renang ya, berapa iya. ratus ya? Ya renang ya, bukan orang mandi loh. Wah, mandi Mas Pan itu. Orang Mas Pan Gojek. Kayak agak sulit mas. Sulit. Iya. Karena fokusnya jatuhnya ke airnya. Karena kan kelihatan cuman Kepala iya, sama kepala sama tangannya. tangan. Iya. Saya pengen belajar gitu kayak renang itu kayak. Berarti kita punya feel ya, hampir sama juga. Iya, renang. Aku juga pengen nyoba sama Iya, olahraga. sama olahraga itu. Aku juga mau renang itu pernah Mas ya, memang seperti itu. Iya, Tapi naik atau gimana ya? Cuman kayak fokusnya lebih ke air. Oh, Jadi air. aku fokusnya ke air. Jadi mukanya agak blur. Fokusnya Iya, ke air. benar. Iya, mukanya agak blur. Cipratan airnya Iya, malah. cipratan airnya itu sih bikin. Nah itu nyari fokusnya itu loh. Maksudnya sih penasaran itu nyari fokusnya itu loh. Jadi penasaran aku kok. Kayak sulit ini kayak gitu. Harus dipelajari. Ya banyak sih mas olahraga yang pengen di foto tuh banyak kayak apa karate Pernah ya? belum Itu juga karate belum, belum ya. pernah. Terus hanggar terus apa banyak ya maksudnya pengen tahu atmosfernya kayak apa terus cara motretnya gimana cari momen terbaiknya seperti apa ya itu kan sih Dan Motret tiap olahraga beda-beda ya? beda mas beda kita harus beda-beda Motret sepak bola sama futsal aja jauh beda. jauh mas. Nah, pernah Motret futsal? Pernah, jujur kalau futsal kalau tempatnya tidak terlalu besar saya takut kena bolanya itu ya takut kena bola bukan bolanya kena saya ya kena alatnya mas ya pusing nanti nih kena alat untuk buat bekerja gitu jadi kalau untuk futsal saya mau tapi ya agak gimana maksudnya Pernah Motret futsal di mana Mas Bintang? futsal itu saya di Solo Sehat sama di itu apa? Tirtonat. Ya, Solo Sehat ini lebar. Solo Sehat itu sempit mas, tidak bisa. Sama itu nih mas, Urban Soccer yang baru ini yang di dekat Balai Kambang ya teman-teman nyoba itu enak itu Urban Soccer itu terus sama di Adioko Soccer di Sukoharjo itu ya itu motretnya dari tengah enak sih kalau di itu memang seperti futsal cuman dia ada space untuk motret di tengah jadi kita nggak usah muter-muter ya. kanan kiri Sekarang lapangan mini soccer banyak ya Mas? banyak sekarang mini soccer dari Boyolali terus dari itu terus Urban terus Sukoharjo ya. banyak. Itu rumputnya sintetis semua ya ada ya dulu di Boyolali itu alami awalnya. alami kan itu terus sekarang diganti sintetis. Nah, ini di sini Wirogudan dekat rumahku ini juga dibangun baru proses Mas. Oh, saya belum tahu. Mini soccer. Di pinggir jalan pas ini. Itu sintetis ya mas? Wah nggak tahu ya Mas. Belum Ini tahu ya. dibangun Lestarindo juga itu. Oh, punya Lestarindo juga? Kerjasama. Jadi itu perumahan. Aku malah promo gitu. Tak apa ya. Jadi perumahan di situ ada lapangan mini golf sama mini soccer. Oh. Ini pinggir jalan pas ini. Ya. Oh, baliho gede. Itu masih proses dibuat tapi udah rame posternya. Posternya. Udah rame. Foto plus video. Wah. Terus kerja sama kayak sama lapangan ya. Iya, kita kan Iya. Kerja sama lapangan ini. Biar jobnya makin ramai.
Nah tadi nek motret futsal memang di tempat kita itu kayak lapangan futsal yang keren belum begitu ini ya. Belum. Yang nyaman gitu. Saya itu dari segi pencahayaannya dulu aja. Dari itu dulu aja. Kalau pencahayaannya bagus itu kita muternya juga enak banget. Kamera kan di itu tuh mas, dari cahaya itu kalau benar. kalau untuk di Solo kayaknya belum mas. Aku nyoba beberapa ya Tritonadi yang kita paling terang lah. Tritonadi paling terang itu ya masih bisa diolah lah filenya masih bisa diolah. Tapi ya ada teman-teman yang futsal biasa ya. Ya karena sudah terbiasa dan tahu hasilnya seperti itu, mereka yang penting ada fotonya ya. Iya benar. Monggo. Jadi kembali ya. Ya kembali ke mulai masing-masing. Hasilnya seperti ini dan dengan bisa mampu atau enggak. Kalau bisa ya saya mau, kalau enggak ya jangan. Soalnya saya dibayar ini untuk menghasilkan single brand jangan gitu. Jadi bukan asal aku foto, yang penting ada fotonya ya udah ya jangan gitu. Kita punya tanggung jawab itu tadi. Benar, motret futsal memang salah satu yang resiko. Agak resiko mas. Aku beberapa ya pernah kena bola lensa, tapi untungnya nggak banter mas. Jadi aku lapangannya di sana, aku di luar itu, di belakang tembok, bulannya itu nabrak tembok. Ya, terus kena tiba-tiba kena bola. itu mas. Terus pernah lagi motret kiri, bolanya itu masuk ke perut tiba-tiba. Takut itu, Semua. makanya kan takut. Iya. Motret itu makanya kalau futsal saya tidak pernah, hampir jarang di belakang gawang itu takutnya seperti yang di lapangan besar aja kadang hampir kena pernah aku. Iya benar. Oh, Refleks, ke foto bolanya di depan refleks gitu. Ya itu sih tak takut gitu, cuma itu tidak sama di alatnya. Kalau kena orang tidak apa-apa, tidak masalah. Kena alatnya. Itu sebenarnya. Ya sebenarnya apa ya? Foto olahraga ada beberapa hal yang ini ya resiko ya. Ya ada yang beresiko juga. Yang beresiko. Jadi terus waspada lah. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikupas sih masih bisa diceritakan. Ya. Aku punya pengalaman banyak sebenarnya bisa dibagi Ya, sama Mas bisa. Bintang sama teman-teman semua. Tapi waktunya udah Tapi 1 jam. waktunya sudah 1 jam. Lebih, ya. Nanti kalau perlu bisa seharian. Nggak rampung Mas. Ya rampung banyak, masih banyak banget lah. Untuk Intinya- kejadian unik, lucu dan segala macam ini banyak banget. Bener banget. Nah, Kayaknya cukup gitu dulu Ya, Mas Bintang. Oke, terima kasih ya. Kita matur nuwun udah menyempatkan waktunya. Siap. Aku ngajak teman-teman FG ke sini tuh banyak yang susah Mas. Iya. Ya mungkin karena ada dari pekerjaan rumah Iya. yang lain. Ya, isa-isa tadi. Ya, isa-isa tadi. Isa-isa. Sebenarnya kan nyantai kayak Mas Bintang ini Iya. nggak kroso sejam Iya, cerita. sejam. Kita itu cerita pengalaman orang Ada garap soal. soal kayak ya mungkin mikirnya orang kayak soal matematika apa itu enggak itu kan ngobrol santai. Aku takut ya biasa orang ngancem Ya, orang. ya, Nyantai kita. Intinya jangan takut ke sini, jangan aja enggak apa-apa ngobrol santai. intinya kita kan berbagi pengalaman cerita Ya, kita tuh. pengalaman cerita di dalam fotografer itu. Benar, benar. Iya. Oke, matur nuwun banget Mas Bintang waktunya. Lain waktu mungkin bisa Ya. ngobrol-ngobrol lagi. Kita buat konsep video lain mungkin Oke. part 2 mungkin. Siap. Kemarin kan Mas Mangi kesini. Iya. Semangat banget Mas. Oh, Mangi. semangat banget. Oh iya. Dia semangat. cerita apa-apa. Pekerjaan di rumah banyak dia. Semangat sing sambat. Akhirnya ya sharing inspirasi sambat fotografi. Iya, sambat itu. Oke, kita langsung coba Mas Bintang. Ya, teman-teman sahabat berfoto itu tadi cerita sharing inspirasi pas foto yang belum tahu namanya, aslinya Mas Bintang namanya. Kita udah cerita banyak hal dari perjalanannya di awal memotret. Ternyata Mas Bintang itu memotret itu suka, hobi, seneng, orang asal orang hajo. Dari HP dulu, terus ikut komunitas HP tadi ya. Komunitas fotografer HP. Komunitas fotografer HP, lanjut beli kamera dengan apa awalnya nyewa. Nah,
terus bisa beli sendiri, malah bisa dikatakan alatnya Mas Bintang ini salah satu alat yang bagus juga saat ini. Beda, masih ada yang bagus lagi. Oh iya, Masih ada yang lebih bagus. Ya. Tapi akhirnya ya kembali ke skill Ya, kita ya. ya. Kembali ke skill. Tapi ya alatnya ikut Ya alat kalau masuk ya. skillnya bagus dibarengi dengan alat bagus ya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, sampai akhirnya dengan melalui perjalanan tadi teman-teman, Mas Bintang bisa berkesempatan motret banyak olahraga, salah satunya di Kejurnas Poli, di Junior, terus di Putra Surakarta bareng tim Liga 3, sampai bisa menghasilkan karya yang luar biasa yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil positifnya, jadi manfaat, bisa menginspirasi teman-teman yang nonton semua. Oke, kita pamit, kita sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun.